Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Satria dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara penggunaan Microsoft Word beserta fungsinya. Nah, kita dapat membuka aplikasi tersebut dengan cara kita klik Word, kemudian kita klik di sini. Nah, kebetulan versi Word yang saya gunakan itu Microsoft Word 2019. Nah, kita klik blank dokumen. Nah, ini merupakan tampilan berkerja Microsoft Word 2019. Nah, ada beberapa bagian di sini. Yang pertama, pada bagian atas itu ada quick access toolbar. Ini berisi save atau Ctrl S. Kemudian di sini ada undo dengan shortcut Ctrl Z, kemudian redo Ctrl Y, kemudian ada shortcut open atau kita bisa gunakan Ctrl O. Kemudian ada title bar. Sini ada title bar, judul dari file yang kita gunakan. Di sini ada menu bar dengan berbagai submenu yang terdapat pada setiap menu bar. Kemudian di sini ada star atau ruler, dan ini ada scroll bar untuk menuju ke bawah. Di sini ada ruler vertikal. Kemudian ada status bar. Di sini menunjukkan halaman berapa, kemudian ada berapa banyak kata yang sudah kita tulis, word, karakter, dan paragraf. Kemudian di sini ada quick view dan tombol zoom in. Nah, pada submenu pada bagian menu bar file itu biasanya kita bisa melihat info di sini. Kemudian new itu untuk membuat dokumen baru, open untuk membuka dokumen yang lama, save. Di sini ada save as, print ya, untuk mencetak dokumen yang sudah kita buat. Kemudian ada share, export, close, dan sebagainya. Nah, pada menu home itu ada beberapa submenu seperti clipboard, font, paragraph, style, dan editing. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita aplikasikan pada sebuah paragraf yang sudah saya siapkan. Nah, ini tentang coronavirus. Nah, di sini kita bisa lihat secara langsung bagaimana tool-tool ini bekerja. Nah, di sini kita blok dulu. Untuk copy, kita klik untuk menggandakan paragrafnya, copy, kemudian kita klik bawah, kemudian paste. Nah, paragrafnya sudah menjadi 2. Kemudian ada cut, itu untuk memotong paragraf ini. Kemudian kita Ctrl Z atau kita tekan pada quick toolbar. Nah, di sini di bagian font kita bisa memilih jenis tulisannya seperti Calibri, Times Roman, Arial, dan sebagainya sebanyak
Kemudian ada ukuran font size, bisa kita pilih 14, yang terlalu besar. Pada umumnya pada sebuah dokumen menggunakan font dengan ukuran 12. Kemudian kita bisa menebalkan tulisan. Nah, bisa kita blok, kita akan arahkan kursornya di sini, kemudian kita tahan, kita dengan klik kiri, kemudian kita bawa ke kanan, kita lepas, kemudian kita tekan ini bold atau shortcutnya Ctrl B. Nah, kemudian untuk Ctrl I atau italic untuk miringkan tulisan, Ctrl U untuk underline garis bawah ya. Kemudian ini untuk citasi, untuk referensi. Nah, kita bisa angkat dua, sepakat dua. Dan untuk memberi warna pada tulisan, kita blok dulu, kemudian kita klik ini font color, bisa kita pilih warna apa. Kita blok. Nah, kita bisa menggunakan tag highlight. Nah, kita bisa pilih warnanya sesuai keinginan, kemudian kita arahkan ke kalimat mana yang ingin kita highlight, seperti pada ini. Nanti otomatis terblok warna abu-abu, terlepas. Nah, kemudian kita klik ini lagi untuk menjadi warna. Kemudian untuk menghilangkan semua format yang udah kita buat, kita blok semuanya, kemudian kita klik clear all formatting. Nah, ini menjadi bagian awal. Kemudian di sini ini kan banyak yang warna biru. Nah, kita akan buat ulang itu Ctrl U atau underline, kita klik 2 kali. Ini juga warna hitam, no color. Nah, sudah seperti normal kembali. Nah, untuk di bagian paragraf ini ada yang namanya alignment, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify. Nah, untuk justify ini akan kita buat sejajar. Caranya kita blok dulu paragrafnya, kemudian kita pilih justify. Nah, paragrafnya sudah rapi. Kemudian untuk rata tengah kita bisa buat Ctrl I, rata tengah, ini rata kiri dan rata kanan. Nah, pada umumnya untuk sebuah paragraf itu kita gunakan justify. Kemudian di sini ada bullet ya, untuk sebagai penanda atau pengganti numerik. Oke, seperti ini contohnya. Kita enter, kemudian kita enter. Nah, kita klik di sini, sesuai keinginan. Nah,
Kemudian ada numeric, itu untuk memberi nomor pada paragraf atau pada tulisan kita. Kita bisa klik di sini number, kemudian kita untuk kita gunakan secara otomatis, kita bisa enter otomatis jadi nomor 2. Tulis, nah kita enter lagi dan nomor 3. Kemudian untuk kembali ke awal kita bisa Ctrl Z lagi, Ctrl Z. Nah kemudian untuk bagian warna kita bisa pilih ini, warna hitam ya, kelihatan. Nah untuk memberi warna pada bagian background. Kemudian ini ada style tulisan, ini style normal. Kemudian no spacing, ada heading 1, heading 2, ini bisa kita atur nanti create a style. Kemudian pada menu insert ini ada cover, untuk membuat cover bagian depan. Bisa kita pilih. Kemudian table, untuk insert table, berapa banyak yang kita perlukan. Kemudian di bagian ilustrator itu kita bisa memasukkan gambar. Kita klik pada tools pictures, kemudian kita klik gambar yang kita inginkan, kemudian insert. Nah lebih kurang seperti ini. Pada gambar nanti bisa kita format ya sesuai keinginan. Kita ada picture style untuk beri efek pada gambarnya. Ini crop untuk merapikan gambar. Kemudian balik lagi pada menu insert, itu ada shape yang kita gunakan untuk membuat shape. Contohnya seperti ini, kita pilih yang rectangle, kita tahan, kita lepas. Nah untuk editingnya bisa kita pilih shape file untuk memberi warna, dan outline ini kan warna biru di bagian luarnya, bisa kita pilih warna kuning. Kemudian untuk efek dari shape nya bisa kita gunakan reflection contohnya. Nah akan memberi bayangan refleksi pada shape yang kita buat tadi. Kemudian ada menu insert, ini ada icon. Icon ini berguna untuk mempermudah ya, mempermudah kita. Bisa kita pilih di sini bagian analyze contohnya, kemudian kita insert. Nah ini kita delete aja. Nah ini icon yang sudah kita tambah. Kemudian model 3D chart itu untuk membuat grafik, bisa kita pilih sesuai keinginan grafiknya, dan datanya
biasanya akan terhubung dengan Microsoft Office Excel. Ya, ini otomatis Excel akan terbuka. Ini untuk masukkan data. Oke, kita delete lagi, kita delete. Kemudian ada add-in, ini aplikasi pihak ketiga yang bisa kita masukkan ke Microsoft Office ini. Seperti ini ada Wikipedia, kemudian video online, komen. Nah, bisa insert komen di sini. Kita dulu. Kita dulu komen. Kemudian ada namanya header. Nah, bagian header footer ini, header itu bagian atas ini nanti bisa kita buat secara otomatis. Contohnya seperti ini. Nah, header nanti untuk halaman kedua akan secara otomatis dibuat. Kita buat dia halaman 3. Kemudian ada bagian teks, ini ada text box. Nah, kita bisa buat teks. Biasanya pada bagian-bagian sulit ini bisa kita buat, bisa kita atur secara mudah. Nah, untuk menghilangkan bagian garis boxnya, bisa kita pilih shape outline. Ini no outline. Nah, jadi seperti teks biasa, akan lebih mudah kita tempatkan pada bagian tertentu. Oke. Di sini ada simbol. Nah, untuk kita masukkan simbol. Kemudian rumus. Ini bisa kita atur nanti pada bagian desainnya. Kita delete aja. Kemudian pada menu desain ini ada dokumen formatting. Format dokumen hampir sama seperti style. Kemudian ada color, ini untuk format warna. Ada bagian pack background, ini pack color untuk mewarnai bagian packnya, bagian belakang. Nah, packnya akan berwarna seperti ini. Kemudian pack border untuk membuat bingkai. Oke, nah, bingkai seperti ini. Terus ada bagian layout. Itu ada margin untuk mengatur ukuran dari kertasnya. Seperti ini yang kita gunakan normal. Coba kita gunakan white. Nah, marginnya akan lebih kecil. Kita kembalikan ke normal. Kemudian orientation, ini kita gunakan portrait. Coba kita landscape. Itu model kertasnya miring. Landscape.
Kemudian size itu ukuran kertas yang kita gunakan untuk membuat dokumen ini. Kita sesuaikan dengan kertas print. Ini ada legal, kemudian letter, nah ini kolom untuk membuat beberapa kolom ya. Ini kan satu, coba kita buat dua. Nah ini dua kolom. Kemudian ada line number, ada bagian paragraf, bagian reference. Ini biasanya digunakan untuk citasi ya, membuat tabel atau daftar isi otomatis bagian ini. Kemudian insert footnote seperti ini, membuat reference. Mailing ini biasanya digunakan untuk membuat surat otomatis. Pembagian surat menyurat di sini ini ada untuk membuat kop surat, label, mail merge. Ini buat surat massal, jadi kita nggak perlu buat satu persatu. Kemudian pada menu review ini ada banyak sekali tools-toolsnya seperti spelling and grammar. Ini untuk pengecekan grammar. Kemudian word count, kita lihat ini ada 3 halaman yang sudah kita buat dengan katanya jumlahnya 99 dan karakternya ada sekitar 600-an. Nah, kemudian ada translate dan lain sebagainya. Pada menu view kita bisa melihat tampilan dokumennya seperti apa. Nah, di sini ada read mode atau mode baca. Seperti ini tampilannya. Untuk kembali kita tekan exit saja. Kemudian web layout seperti ini. Ada bagian nih grid line. Ini untuk menampilkan garis pada bagian belakang, biasa untuk merapikannya. Kemudian navigasi untuk memudahkan kita melihat dokumen secara lebih luas. Kemudian ada zoom dan lain sebagainya. Baiklah, tadi kita sudah melihat beberapa fungsi tools yang ada pada Microsoft Word. Nah, jadi sekarang kita akan coba aplikasikan untuk membuat surat atau pengumuman. Nah, di bagian header ini bisa kita buat kop surat seperti contoh ini yang sudah saya buat sebelumnya. Bagian ini kita bisa copy aja untuk mempermudah. Nanti juga saya akan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, kita copy. Nah, pada header ini kemudian kita paste. Kita hapus dulu. Nah, untuk kop surat kita pilih di paragraf center. Nah, kita klik sini center. Kemudian kita insert pictures untuk logonya. Ini kita masukkan. Nah, kita pilih pada bagian ujung sini, kemudian kita tekan shift pendam, kemudian kita drag kecilkan.
lagi sampai ukurannya sesuai. Nah, di sini bisa kita pilih ya posisi dari logo ini sendiri supaya bisa menyatu dengan tulisannya. Kita pilih position, kemudian bagian ini ya kita drag ke atas, kita taruh di sini, kemudian kita sedikit kita besarkan. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau kita pada halaman kedua kan otomatis terikut. Kemudian kita akan buat garis seperti ini, garis pada kop surat. Itu bisa kita buat menggunakan shape line bagian sini, kemudian kita tekan shift dan klik kiri, karena kita lepas. Nah, kemudian bisa kita edit ini shape filenya, shape style warna hitam, kemudian kita akan besarkan 1,5 pixel. Kemudian kita klik bagian bawah. Kita lihat di halaman kedua yang sama. Nah, kemudian bisa kita buat ini tulisan pengumuman. Kita klik lagi, Ctrl E, spasi, kita tekan caps lock, dan kita enter. Ini kita copy saja biar cepat. Kemudian kita paste, Ctrl V, atau pada bagian tools ini kita klik paste. Nah, ini ada jarak ya, terlalu jauh. Nah, bisa kita dekatkan. Pada bagian paragraf kita tekan line spacing, kemudian kita pilih 1,5, kemudian kita klik lagi, ini kita pilih remove. Kita bisa kita gunakan spasinya 1,15, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita gunakan alignment left. Nah, sini kita isi suratnya, kita copy, kemudian Ctrl C, atau kita klik di sini copy, kemudian kita Ctrl paste sini, enter. Kemudian kita akan membuat tabel seperti ini. Ada menu insert tabel, kemudian insert tabel 3. Ini number of kolomnya itu untuk ke kanan, kemudian number of row-nya itu kolom ke bawah. Kita oke. Ini bisa kita drag dengan cara mendekatkan mouse bagian ini sampai kasih nomor kegiatan.
tanggal. Kemudian kita klik kita isi nomor 1, kemudian bisa kita tekan tab pada keyboard, kita ketik hari, kemudian kita tab lagi, tekan tab, kita ubah kemudian kita bisa menambahkan tabel ke bawah. Kita klik di sini bagian plus, otomatis akan bertambah tabelnya. Kemudian kita tab, nah kita untuk mengatur ini agar tidak ke bawah, bisa kita lebarkan nih tabelnya ya. Kemudian untuk jaraknya ini bisa kita ditengahkan ya, di desain, maaf, di layout, kemudian alignment center, begitu juga di bagian judulnya. Kemudian pada bagian judul kita bold, kan home, bold. Untuk penulisan ini pada huruf pertama itu kita besarkan, nah kita bisa buat otomatis, itu kita blok terlebih dahulu, kemudian change case, kita pilih capital each word. Kita akan memberi warna pada bagian judul tabel. Kita pilih shading pada menu desain, kemudian kita pilih warna. Selanjutnya kita klik di bagian bawah, kemudian enter. Untuk di dan kita enter lagi.
Ya, pada bagian ini bisa kita gunakan tab-nya agar lebih rapi. Nah, ini bisa kita enter, kita klik bagian di belakang tulisan B, kemudian kita enter. Nah, seperti ini kira-kira tampilannya. Kemudian surat yang sudah kita buat, kita save. Kita bisa menekan shortcut Ctrl S, atau pada bagian file kita tekan save, kita pilih browse untuk bagian lokasi, taruh di desktop, bagian tugas pengumuman. Nah, kita edit file name-nya, kemudian kita tekan save. Nah, pembuatan surat sudah kita buat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika teman-teman masih ada yang bingung, boleh komen di bawah. Nanti video selanjutnya akan coba saya buat. Terima kasih.